Pak Didi, kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ketahanan pangan ini menjadi salah satu fokus pemerintahan, terutama sektor kelautan dan perikanan yang memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian pangan. Dan tentunya di sore hari ini cukup banyak Pak tokoh-tokoh penting, berbagai pelaku industri dan juga usaha yang ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sih Pak arah dan juga kebijakan dari Kementerian KKP khususnya dalam menahkodai arah industri pangan maritim. Silakan Pak Didit, terkait dengan kemandirian pangan ini tentunya KKP mengoptimalkan salah satunya pangan biru. Boleh dielaborasikan Pak? Dari kondisi ini tadi yang sudah ditanyakan sama Mbak, alhamdulillah kita bisa menjabarkan di mana kita mewujudkan di dalam Astacita poin 2 dan poin 5, ini kita turunkan, kita masukkan dalam program kita dengan ekonomi birunya Mbak. Nah, visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 ini sudah bisa dijabarkan. Tentunya Bapak-Bapak sangat mengerti atau mengetahui sekali bahwa pelaksanaan kegiatan ini bukan sekedar untuk bisa membuat semacam roadmap, tapi kita juga melihat kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Kondisi di lapangan mulai adanya keterbatasan asupan protein, peningkatan sumber daya manusia atau jumlah manusia meningkat terus dari tahun ke tahun, eksponensial, tapi dukungan bumi terhadap pangan itu sangat tipis dan tentunya berkurang. Nah, kondisi inilah yang tentunya kita lihat perlu ada semacam jembatan untuk bisa men-shortcut mendapatkan bahwa asupan ataupun pangan yang akan kita dapatkan ini khususnya dari sektor kelautan ini dapat diterima oleh masyarakat. Itu yang pertama Mbak. Nah, dari kondisi ini maka kami melihat perlu ada semacam kebijakan di Kementerian Kelautan Perikanan, kebijakan yaitu kebijakan Blue Food atau Blue Economy. Nah, dari kondisi yang ada maka kami melihat bahwa ini sangat mungkin dilakukan bagi masyarakat Indonesia yang mana masyarakat Indonesia memerlukan protein yang murah. Protein murah salah satunya diantaranya ada daging memang, ada daging, ada ayam dan telur, dan di ikan ini sangat murah dan karbonnya kecil sekali. Dari kondisi ini maka kami berharap ke depan perlu ada peningkatan dari sektor perikanan. Tentunya hal inilah yang membuahkan kami untuk bisa menggunakan konsep Blue Economy yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan dan sudah dijalankan. Nah, yaitu pertama konsep Blue Economy kami ini 3 sektor di belakang atau di sebelah kiri, mulai dari memperluas kawasan laut, terus penangkapan ikan secara terukur berdasarkan kuota, selanjutnya yaitu pengembangan perikanan budidaya, baik yang di laut, di pesisir maupun yang di darat. Itu sebelah kiri ini khusus untuk bidang ekonomi yang meningkatkan pendapatan, meningkatkan perekonomian nasional, meningkatkan ekspor dan lain sebagainya. Yang sebelah kanan yaitu menjaga kelestarian wilayah laut. Kalau ada slide-nya ya Mbak ya di sini kelihatan. Nah, dengan kondisi seperti ini maka kita perlu adanya pengawasan, kita tata kembali. Bagaimana pengawasan meskipun dengan sangat terbatas jumlah sarana pengawas kita, kapal-kapal kita adakan kerjasama dengan Bakamla, dengan Airut, dengan Angkatan Laut. Tentunya yang berkaitan dengan border kita ada imigrasi dan ada tentunya bea cukai. Di sebelah kanannya nomor 5 dari 5 konsep kita, pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. Ini salah satu di antaranya yaitu kita adakan bersih-bersih laut, bersih-bersih pantai. Tentunya dengan memberikan masukan kepada masyarakat-masyarakat pesisir dan pulau-pulau terpencil agar tetap bisa menjaga kelestarian laut. Di samping itu pula kami juga berharap bagi para pengelola laut dan pesisir pulau-pulau terpencil, baik itu dalam konteks individu, kelompok maupun perusahaan besar, diharapkan dapat menjaga kelestariannya. Termasuk pariwisatanya. Contoh misalkan, jangan sampai nanti terjadi over fishing, terus over turis yang tidak terarah. Yang kita arahkan dalam satu kawasan teluk katakan, jumlah kapal yang dapat ditampung 2.000 kapal pesiar, ternyata sampai 5.000 tidak dipikirkan seperti apa nanti ekosistem yang ada ataupun ekologi yang ada di teluk tersebut. Yang kedua, jangan sampai limbah yang dihasilkan oleh kapal-kapal tersebut berada di teluk tersebut. Nah, ini yang perlu kita jaga.
Sekaligus kami jelaskan bahwa pembersihan sampah plastik ini tidak hanya melulu dari KKP perorangan atau instansi saja, tapi bekerja sama dengan instansi-instansi lain yang ada di Indonesia, kementerian lembaga, termasuk pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, kita melaksanakan kerjasama. Termasuk juga dengan para nelayan, dan diharapkan ada bulan-bulan tertentu atau waktu-waktu tertentu kita harapkan nelayan juga bisa menangkap plastik-plastik, bukan ikan saja, tapi menangkap plastik-plastik, beratnya yang didapat diberikan keuntungan atau diberikan ganti untung dari hasil yang didapatkan. Jadi kita berikan semacam 1 kilo ikan 10 perak, ya ini nanti 1 kilo plastik kita ganti dengan 10 rupiah. Pada musim-musim tertentu yang mana mereka tidak melaut atau mereka sedang melaksanakan pembersihan-pembersihan tambaknya. Kira-kira begitu Mbak. Dari konsep ekonomi biru ini tentunya kami harus menjelaskan dari sebelah kiri nih Mbak, yaitu memperluas kawasan konservasi laut. Memperluas kawasan konservasi laut ini yang kondisi hari ini sekitar 9,9 juta lah hektar yang ada, kita akan tingkatkan di dalamnya sampai dengan 30 juta, 29,97, sekitar 30%. Nah, kondisi ini merupakan salah satu kebijakan kita yang mana ke depan tentunya secara bertahap ini kita lakukan bersama-sama dengan kementerian lembaga lainnya. Satu. Yang kedua, dengan adanya peningkatan konservasi ini tentunya menguntungkan kita. Kalau kita lihat kolom air, mohon maaf, saya bilang kolom air itu ya, mulai dari dasar, tengah air sampai permukaan, itu wajib kita jaga. Di situ ada ekologi, ada habitat laut di situ yang perlu kita jaga. Nah, dengan adanya konservasi wilayah laut atau kawasan laut ini, semua ekologi yang berada di laut ini kita jaga semua. Ya, kita wajib hukumnya untuk menjaga. Karena apa? Bukan hanya tugas dari KKP, tapi masyarakat yang berkecimpung atau mencari kehidupan di wilayah laut dan pulau-pulau terpencil serta pesisir, ini juga wajib hukumnya juga untuk melestarikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari konservasi ini pun kita akan dapat melihat bahwa perlu ada pengembangan bahwa tanaman-tanaman yang ada di pesisir atau di wilayah laut ini akan menghasilkan karbon. Kita memiliki carbon capture, carbon fund, bisa dihitung semuanya ini nanti ke depan. Nah, kondisi inilah yang sebetulnya kami melihat bahwa jumlah luasan kita berharap ke depan tidak berkurang tapi bisa bertambah luasan konservasi. Di samping itu juga kita juga bisa mempertahankan, ini ada kaitannya dengan nomor 2 tadi, strategi nomor 2 penangkapan ikan terukur. Kita juga menjaga bahwa wilayah laut tidak harus overfishing, dilakukan semena-mena untuk ditangkap habis-habisan hasilnya. Nah, kita bisa jaga habitat-habitat laut, ikan-ikan di laut untuk bisa berkembang biak lagi. Yang kedua, jangan sampai rusak. Nah, jangan sampai rusak seperti ini kita jaga juga. Karena kan yang dulu sudah terjadi yaitu overfishing, terus IUU illegal, unregulated, unreported. Nah, ini banyak sekali kejadian. Ini yang sangat merugikan. Dan alhamdulillah dari hari ke hari kita menata kembali bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan limbah, menghasilkan dampak negatif terhadap wilayah laut, kita hilangkan. Dan tentunya kita juga berharap dengan teman-teman yang ada di sektor kelautan lainnya, baik sektor swasta maupun yang penggerak-penggerak atau penggiat-penggiat di wilayah laut juga turut membantu. Nah, target yang didapatkan nanti di dalam peningkatan konservasi itu tahun 2045 kita harapkan sampai dengan 30%. Tadi sudah saya masukkan dan ini kita juga berharap dapat meningkatkan produksi oksigen bagi masyarakat dunia. Tentunya Indonesia yang paling banyak karena kalau dikawinkan atau disandingkan dengan hutan bahwa laut kita 2/3 menghasilkan karbon capture yang demikian banyak, karbon farm yang demikian banyak juga bisa dihitung kembali. Inilah kira-kira yang perlu kita lakukan. Dan tentunya dari hasil konservasi yang ada, kita juga lakukan. Dari hasil yang dilakukan, ini kita juga bisa memberikan masukan bahwa ada zonasi-zonasi tertentu yang memang kita harus jaga. Dan ini tentunya tidak hanya Kementerian Kelautan Perikanan, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dari seluruh kepala dinasnya juga bisa
guyup bersama-sama kolaborasi bersama masyarakat nelayannya menjaga baik itu di zona 1, zona 2, zona 3 sampai zona 6. Mungkin boleh dijelaskan pemetaan zona-zona ini seperti apa sih? Zonasi itu adalah area prioritas di mana boleh menangkap ikan pada jumlah-jumlah waktu tertentu dan memang ada daerah-daerah tertentu contoh zona 6, 712 dan 713 ini dijaga. Nah, kita juga menjaga karena apa? Di situ banyak sekali habitat laut yang merupakan daerah kawasan konservasi yang perlu dipertahankan. Nah, yang berikutnya zona 1 itu mulai dari yang sebelah kiri ini, zona 1 menghasilkan lebih kurang tahun 2023 sekitar 4,6 dari hasil 2045 diharapkan 9,9. Ini kita pertahankan supaya sustain. Jadi tidak akan terjadi overfishing. Ada pertanyaan juga Mbak, ini kadang-kadang kalau sudah dilakukan penataan seperti ini berarti regulasi ada, semua ada, ini ada. Terus penangkapan ikan terukur dan berdasarkan kuota, nelayan bagaimana? Nggak bisa hidup dong? Enggak, nelayan tetap bisa melaksanakan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan wilayahnya dan tempatnya serta aturan-aturan yang berlaku, tidak dilarang. Dan ini ke depan justru bisa memberikan pendapatan bagi nelayan daerah-daerah setempat dengan zonasi-zonasi seperti ini. Ini diharapkan seperti itu. Contoh untuk misalkan tuna, cakalang, tongkol yang menjadi salah satu quote and quote itu adalah blue chipnya ikan. Salah satu masih adalah yang lain yaitu misalkan kepiting, terus rumput laut, terus lobster, terus tilapia, TCT. Sama satu lagi ada yang belum dilaksanakan nanti garam. Itu dari sektor kelautan juga dan perikanan itu garam itu merupakan salah satu bahan pokok yang memang digunakan oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Nah nanti kita cerita yang garam. Kebetulan ada ahlinya di sini. Ada Pak, ada PT Pak Garam. Abrahamo sih. Nanti tolong Pak dijabarkan secara detail ya Pak ya. Itu. Nah dengan kondisi seperti ini maka kita bisa melihat bahwa semua yang dihasilkan dari laut ini bisa dipertahankan untuk bisa ditingkatkan. Yakin Hainul, yakin saya program Pak Prabowo Subianto dengan Pak Gibran, Astacita kita turunkan dengan Blue Economy. Ke depan secara masif ini bisa dilakukan. Karena tidak hanya bekerja sendiri kita. Di samping kita melaksanakan hilirisasi, industrialisasi yang ada kaitannya dengan penangkapan ikan terukur, budidaya, terus konservasi dan lain sebagainya ini kita lakukan. Salah satu contoh untuk ikan, tadi sudah jelas penangkapan ikan dan lain sebagainya. Sekarang kami masuk biar untuk mempercepat saja Mbak, kami masuk ke budidaya Mbak. Nah untuk budidaya, di sini kebetulan ada dirjen kami juga ini Pak Heru, TB Heru, tuh bagus Heru, asli Banten, jago pencak silat Mbak ini Mbak. Dengan kondisi yang ada, kami bisa melihat bahwa tidak hanya nangkap ikan yang diatur. Nangkap ikan kalau diatur, tapi ada penduduk yang sudah melaksanakan penanaman ikan atau jadi petambak yang kita harus bantu encourage juga untuk meningkatkan pendapatannya, meningkatkan pendidikannya, meningkatkan kesehatannya juga. Kita lakukan itu. Di samping kita melaksanakan hilirisasi atau industrialisasi di bidang perikanan budidaya di sini. Ada banyak tambak-tambak idle yang perlu kita lakukan. Nah, strateginya untuk budidaya ke depan yaitu pertama kita lakukan modeling, yang kedua diversifikasi produk dari budidaya itu sendiri, yang ketiga tentunya di samping distribusi dan pelaksanaan kegiatannya ya tentunya dalam budidaya itu perlu mempermudah dan mendekatkan menjadi semacam close industry yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Sama, ya tentunya kalau dibilang modelnya sama tapi bentuknya lain mungkin di setiap daerah. Kira-kira begitu. Tinggal ATM saja Mbak. Mungkin kayak budidaya tilapia, nila salin yang ada di Kerawang sekitar 84.000 hektar, 84 hektar di sana. Itu bisa dilakukan di wilayah lain dengan catatan bentuknya mungkin berbeda. Tapi intinya kita bisa melakukan budidaya nila salin ini berkelanjutan, melibatkan penduduk
melibatkan masyarakat yang tentunya kita juga akan memberikan pendidikan bagi mereka, meningkatkan pendapatan. Nah setelah berhasil strategi tadi, modeling tadi, kita bisa ATM ke tempat lain Mbak. ATM tahu nggak ya? Ambil, tiru, modifikasi. Jadi kalau misalkan di copy paste mungkin sama, tidak menyesuaikan dengan adat setempat, dengan budaya setempat ataupun dengan daerah setempat sehingga perlu di ATM. Jadi kita bisa modifikasi mulai dari Sabang sampai Merauke dan ini ke depan dengan programnya KKP budidaya ini akan menjadi salah satu sokoguru untuk masalah kelautan dan perikanan, terutama perikanan kita. Budidaya ini sokoguru. Kenapa? Ini untuk mensustainkan pendapatan, mensustainkan penghasilan, mensustainkan produk yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga kita bisa menjawab tantangan ke depan, yaitu mampu memenuhi kebutuhan ikan untuk masyarakat Indonesia sendiri, plus kita juga bisa melakukan ekspor, dan plus kita juga bisa menjawab tantangan ekonomi atau masyarakat dunia tentang masalah perikanan ataupun kebutuhan-kebutuhan tentang masalah ikan atau makanan. Kira-kira begitu untuk budidaya. Terus pertanyaan lagi Mbak, apa sih yang menjadi unggulan atau blue chip kita ke depan atau yang sekarang ini ada? Nanti tolong dibantu Pak TB kalau saya salah. Pertama, yang blue chip kita adalah satu ikan, itu TCT tadi, tuna cakalang tongkol. Kedua kepiting, ketiga lobster, keempat nila, salin. Kelima itu kepiting. Yang keenam ada rumput laut. Rumput laut itu salah satu nomor 2 di dunia kita Mbak. Kita nomor 2 di dunia. Dan kita penghasil terbesar, salah satu yang dibutuhkan. Tapi ya perlu ada pembinaan lagi untuk ditingkatkan menjadi nomor 1. Kita kalau bisa nomor 1 semua karena wilayah laut kita besar sekali. Nah garis pantai kita panjang sekali. Dari garam saja mungkin kita bisa nomor 1 di dunia. Atau nomor 2 di dunia. Terus dari rumput laut bisa nomor 1, nomor 2 di dunia. Sehingga ikan-ikan kita ini bisa menghasilkan untuk menjawab tantangan dunia sebetulnya. Bukan hanya di Indonesia sendiri. Target ke sana sebetulnya. Di samping pelaksanaan kegiatan sekarang ini ada. Nah salah satu contoh atau salah 2 contoh tadi sudah dijelaskan ada 5 kebijakan masalah ekonomi biru kita. Ini kita sudah laksanakan, kita sudah modelingkan, sudah kita lakukan penelitian di laboratorium kita juga, sudah kita adakan skala prioritas untuk pelaksanaan pembangunannya, sudah kita laporkan juga ke Bapak Presiden yang untuk diteruskan menjadi salah satu bagian dari peningkatan tambak dan peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Salah satunya yaitu nanti kita akan melaksanakan kegiatan revitalisasi tambak di Pantura Jawa sebesar 78.000 hektar plus. Namun untuk tahap pertama kita lakukan sebesar 20.000. Betul ya Pak? 20.000, dari 20.000 ini nanti kita akan kembangkan semacam model yang untuk bisa dikembangkan di tempat lain. Contoh-contohnya tidak hanya di Pantura saja nanti ya Pak? Ya? Artinya tidak hanya di Pantura saja, tapi tidak di Pantura saja, tapi mungkin di tempat lain ada. Tapi skalanya tidak terlalu besar seperti di Pantura. Ada beberapa tempat yang kecil-kecil. Yang sudah ada dan tidak tersentuh, kita lakukan peningkatan. Contoh misalkan untuk budidaya air tawar, ikan air tawar. Budidaya di pesisir perikanan yang sudah tidak tersentuh oleh masyarakat setempat yang katakan penghasilannya sudah turun sekali. Ini kita lakukan injection dengan sosialisasi, diseminasi, pengetahuan kembali kepada para kadis yang ada di seluruh wilayah Indonesia untuk bisa meningkatkan pendapatan atau meningkatkan produk-produk tambak-tambak yang sudah ditinggalkan pada zaman dahulu. Dari sini pengembangan perikanan budidaya di laut pesisir ini sangat mungkin untuk kita lakukan. Sehingga udang, rumput laut, tilapia, lobster, dan kepiting sebagai blue chip-nya KKP hari ini ke depan bisa meningkat dengan pasti saya yakin ini bisa dilakukan. Tentunya tidak sendiri, kita bersama-sama semua. Harus bersama-sama. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Didit. Pak Didit, tapi selain jurus jitu dari 5 konsep ekonomi biru tadi yang disebutkan, apalagi sih Pak yang bisa dilakukan oleh KKP khususnya untuk bisa mendukung program makan bergizi dari pemerintah. Nah ini kan juga pada akhirnya tujuannya untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Baik Mbak, bicara makan bergizi mungkin tadi sudah ada yang ngisi Pak Dadan ya.
Nah, ini saya sangat mendukung sekali. Kenapa? Karena perlunya peningkatan gizi dan protein masyarakat Indonesia, khususnya para putra-putri kita yang masih kecil, yang memang membutuhkan protein. Nah, ini bisa didapatkan dari ikan. Program ini tentunya dilakukan sama KKP. KKP tidak sendiri, berjalan bersama-sama dengan Kementerian Desa Tertinggal, bersama-sama dengan MBG. Dan kami sudah lakukan mulai dari rapat pertama, kedua, ketiga, dan sudah melaksanakan kegiatan aksi di lapangan. Sehingga ke depan, di mana ada dapur yang membutuhkan protein dari ikan, ini pasti kita dukung. Caranya seperti apa? Kita lakukan pertemuan antara kebijakannya KKP di atas, desa tertinggal di tengah, MBG di bawah. Kalau sudah satu titik, kebutuhannya sudah satu titik, hari ini tanggal sekian saya butuh ikan untuk makan 3.000 atau 4.000 orang. Kalau sudah satu titik, jalan terus itu Mbak. Baik menggunakan cold storage yang ada, baik stasionari maupun mobile, ini pasti didukung oleh KKP, pasti. Ya, kalau memang butuh waktunya kapan, jumlahnya berapa, infokan ke kami juga akan langsung mendatangi atau langsung membicarakan kepada pihak-pihak dapur-dapur yang ada. Pertama itu. Yang kedua, model ataupun bentuk dari ikan-ikan yang diinginkan itu bermacam-macam. Jadi mulai dari bandeng, terus kembung, terus ikan salar, ikan layur, ikan tuna dan lain sebagainya, ini ada semua. Sehingga per daerah berbeda. Dan ada pula nanti dapur-dapur kita yang sudah dekat dengan sekolah-sekolah ataupun dengan cold storage kita dekat dengan dapur-dapur yang ada. Nah, ini yang sudah kita lakukan dan sudah model ini sudah banyak kita berikan kepada dan sudah berjalan ini untuk MBG. Dan alhamdulillah ke depan makin banyak sekali pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Oke, Pak Didit, sayang sekali waktu kita terbatas, kita hanya bisa berikan kesempatan untuk Bapak Ibu hadirin satu pertanyaan saja ya. Padahal oke, saya silakan. Mungkin masih 5 jam loh Mbak. Waduh, kita nanti sesi food summit berikutnya ya Pak ya. Oke Mbak. Mungkin Pak Didit bisa pilih satu silakan, penanya. satu orang. Karena waktunya sangat Mbak, terbatas. silakan aja Mbak, siapa aja Mbak. Oke, saya pilih mungkin kita boleh hitung bersama 1, 2, 3. Oke, mungkin masnya yang baju hitam yang di belakang. Silakan berdiri. Silakan pertanyaan secara singkat disebutkan nama dan pertanyaannya kepada Pak Didit. Silakan Mas. Oke. Ya, salam kenal Pak. Nama saya Sabdo dari Farmsen. Perusahaan kami base-nya di Dubai, di basicnya kripto. Jadi basic industri saya adalah blockchain. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama dari tadi energi ekonomi biru, apakah blue carbon tidak masuk dalam situ? Karena menurut saya dari kemarin G20 di forum Halo itu salah satu komoditas yang cukup menarik. Karena kalau misalnya blue carbon ini bisa dijadikan komoditas, bisa jadi modal kerja untuk nelayan. Itu yang pertama. Yang kedua, tes. Kalau saya lihat tadi cukup menarik sekali Pak, ada blue chip-nya dari KKP. Apakah sudah arah penerapan blockchain untuk Web3? Karena menurut saya ketika misalnya kita bisa memetakan secara satelit, berapa produksi barang yang sudah ada, lalu kapal-kapal nelayan, kan kita kalau di Vietnam aja sudah ada kan, arahnya kemana. Setahu saya nggak tahu Indonesia sudah ada atau belum. Nah ini cukup menarik karena menurut saya jadi potensi yang bisa ditokenisasi. Dan kalau memang misalnya ada arah ke sana kementerian, mungkin teknologi dan juga untuk mewujudkannya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas, silakan langsung jawab Pak Didit. Baik, yang pertama langsung saya jawab, sudah kita lakukan dan kita sudah bicarakan dengan negara-negara internasional untuk melakukan kegiatan seperti itu. Dan dalam waktu dekat juga akan ada keluar, sedang dihitung berapa jumlahnya dan berapa yang akan bisa kita dapatkan. Tentunya tidak hanya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, tapi kita lakukan bertahap dengan Kementerian Luar Negeri, dengan negara-negara lain yang memang memproduksi hampir sama dengan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan, sebelum saya masuk ke situ mungkin kita lihatkan slide saya nomor 28 dulu Mbak. Boleh ya? Silakan. Slide nomor 28 tolong dibantu tentang tim. modeling budidaya tuna di Papua. Jadi pakai blue farming kita untuk yang dilakukan ini salah satu contoh, salah 2 contoh ini kita lakukan. Ini yang di
Wakatobi Wakatobi, ini. Sulawesi Tenggara, Pak. Iya. Yang di tuna, rencana pengembangan budidaya tuna di Biak, Papua. Itu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Mas tadi, bahwa kita juga melakukan kegiatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pendapatan masyarakat setempat, yang ada kaitannya dengan blue chip kita. Ya tentunya tidak hanya itu saja, tapi model-model baru juga kita lakukan. Dan kita juga bersama-sama dengan pihak swasta, bersama-sama untuk bisa, atau private sector yang memang perusahaan-perusahaan besar yang melakukan kegiatan sudah mendahului atau sudah melakukan, kita adakan kawinan atau kita dekatkan untuk kita berikan model. Sama ini bisa dilakukan oleh masyarakat. Contoh misalkan, untuk rumput laut, contoh untuk rumput laut. Rumput laut ini kalau kita lakukan dengan cara lama, dengan aqua, botol aqua, dengan tali rafia, ini akan mengotori juga di laut nantinya, plastik-plastiknya. Ada mungkin teknologi baru, teknologi ke depan yang ada kaitannya dengan tidak menggunakan plastik tadi. Contoh memanfaatkan batok kelapa, terus sabut kelapa yang dapat dibuat tali-tali dan lain sebagainya. Ini kira-kira Mbak jawaban saya